Ki Nusantara TV yang sudah mulai rame di jagat raya, mayanya adalah Anda semua. Hari ini masih bersama saya, host yang tidak berzazi. Kita hari ini akan gerbek langsung bagaimana kondisi Lembaga Bantuan Hukum di Tulungagung Barat. Dan hari ini kita langsung ketemu dengan beliau, Bapak Ari Tantaka SHMH. Apa seperti apa ceritanya, bagaimana terbentuk, konsep-konsep seperti apa yang beliau suguhkan untuk masyarakat Tulungagung Barat untuk masa yang lebih bagus ke depan. Jemput. Ya, Ki Nusantara TV yang sudah mulai rame di jagat raya, mayanya adalah Anda. Hari ini Bang Ari Tantaka sudah ada di hadapan kita bersama. Apa kabar Mas Ari? Iya, boleh dilepas ya, atau diturunkan maskernya. Iya dong, kita harus patuh ya, apalagi kita adalah salah satu tokoh publik, otomatis kita juga harus memberikan contoh yang bagus. Oke Mas Ari, apa kabar Mas Ari? Alhamdulillah, Mas Wawan. Sehat selalu. Oke, itu yang paling penting, modal utama. Olahraga masih tetap ya, walaupun perut nggak bisa dibohong ya. Olahraga tetap ya. Oke. Mas Ari, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa sekali terobosan yang Mas Ari buat. Nah, ini terkait dengan LBH yang ada di Tulungagung Barat. Karena ternyata Tulungagung Barat itu sudah mulai membutuhkan kiprah teman-teman lawyer di kalangan masyarakat, bahkan sampai ke tingkat yang bawah. Sedikit Mas Ari boleh ceritakan awal mula Mas Ari terinspirasi bikin LBH, terus kemudian karir pertamanya itu seperti apa sampai LBH ini terbentuk Mas Ari? Berdiskusi dengan Mas Wawan dan Ki Nusantara TV, betul. Jadi sejarahnya Mas, sebetulnya tahun 2008 itu saya memang sudah sebagai advokat, tapi mandiri. Kebetulan 2008 dan selanjutnya itu saya bekerja sama atau saya dididik itu sama paman saya sendiri, yaitu Pak Slamet Haryadi SH. Iya, betul. Selanjutnya perjalanan ke depannya pada saat di Tulungagung Barat itu masih person, masih pribadi, gitu. Bersama juga dengan Pak almarhum Fauji Murni. Pak Fauji Murni, oh iya, senior kita betul. Senior saya juga dengan Pak almarhum Pak Sukoyono. Selanjutnya bertemulah dengan rekan dari Kota Bumi, dengan rekan-rekan advokat yang lain. Kita coba berdiskusi di Tulungagung Barat ini belum ada lembaga bantuan hukum yang bisa langsung turun ke bawah, ke grassroots, mencari ataupun membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Dari 2020 itu saya bersama rekan-rekan advokat yaitu Pak Sutrio membentuklah lembaga bantuan hukum Tulungagung Barat. Kita coba, kenapa kita pakai nama Tulungagung Barat? Yang pertama, eksistensi kita itu berada di wilayah Tulungagung Barat. Walaupun perkara yang kita tangani itu secara nasional Indonesia. Oke, terima kasih Mas Ari. Itu perjalanan yang luar biasa. Memang karir Mas Ari ini luar biasa, teman-teman Ki Nusantara TV. 2008 beliau adalah sebagai advokat mandiri yang kemudian didukung oleh banyak orang, teman-teman lawyer senior, yang kemudian dari situ beliau melihat persoalan yang terjadi di masyarakat, lahirlah sebuah inspirasi untuk membentuk LBH. Nah, kemudian yang ingin kita bongkar lagi adalah konsep-konsep beliau dalam rangka menerapkan apa yang menjadi visi misi beliau di LBH. Jangan kemana-mana, ngopi sebentar. Ki Nusantara TV yang sudah mulai rame di jagat raya, mayanya adalah Anda. Masih bersama saya, host yang tidak berzazi, ditemani salah satu manusia super di Tulungagung Barat yang bergerak di bidang hukum. Ini dia, Mas Ari Tantaka. Konsep-konsep apa yang kemudian jenengan bawa untuk menerjemahkan apa-apa yang selama ini jenengan rasakan di hati terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Tulungagung Barat, di LBH kita? Iya. Sebetulnya konsepnya sederhana Mas Wawan. Lembaga bantuan hukum yang kita dirikan tahun 2020 itu bagaimana kita bisa membantu
kami sebagai lembaga bantuan hukum, teman-teman advokat yang ada di Tulang Bawang Barat bisa membantu masyarakat tidak mampu untuk mencari keadilan. Nah, mencari keadilan itu konsepnya sebetulnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebetulnya sudah disusun. Sudah ada di pasal 28 di ayat 1 itu sudah diterangkan, Mas Wawan, Diterangkan. bahwa hak atas bantuan hukum itu semua masyarakat itu mendapatkan hak dan kepastian keadilan itu di mata hukum itu sudah tertuang dalam undang-undang. Betul. Selanjutnya diturunkan juga di dalam undang-undang advokat itu nomor 18 tahun 2003 tentang keadvokatan. Di situ juga sudah jelas, Mas Wawan, dinyatakan bahwa advokat wajib memberi bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma. Wajib, Mas. Seorang advokat. Jadi kalau bahwa hukum itu atau pengacara itu hanya milik orang-orang yang punya duit itu keliru. Oh, keliru, Mas. Keliru benar. Karena memang itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 dan ada PP nomor 83 tahun 2008 tentang tata cara pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi pemerintah juga sudah mengaturnya secara real terkait dengan bagaimana masyarakat tidak mampu ini mengajukan untuk dapat bantuan hukum secara cuma-cuma. Itu yang biasa disebut dengan pro bono, Pak. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat secara gratis sampai dengan perkara itu selesai. Dan saya juga mencoba konsep ini di Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat. Ya alhamdulillah sampai dengan sekarang tidak bisa dipungkiri banyak sekali, Mas Wawan. Banyak sekali yang memang membutuhkan. Saya harus mau ngadu kemana, saya mau minta bantuan ke siapa. Bagaimana LBH kita ini yang di bawah naungannya Mas Ari ini mengedukasi kepada masyarakat, memberikan informasi agar ketika mereka terjadi persoalan mereka bisa langsung ke kantor atau ketemu dengan personil Mas Ari yang ada di lapangan. Iya, Mas Wawan. Sebetulnya ini soal jaringan aja, Mas Wawan. Jaringan rekan-rekan yang ada di Tulang Bawang Barat maupun yang ada di Lampung lah. Itu kan ketika kita akan marketing suatu lembaga bantuan hukum itu tidak jauh-jauh dari jaringan teman-teman. Betul teman-teman. Karena tidak mungkin juga kami sendiri yang menyampaikan ke rekan-rekan ataupun masyarakat tidak mampu bahwa kami siap membantu rekan-rekan yang memang membutuhkan, tetapi semua dari teman-teman. Kadang juga ada melalui Facebook, media sosial juga tiba-tiba ada yang berkomunikasi langsung yang minta bantuan. Oke. LBH kita punya akun media sosial tersendiri, Mas, Facebook, IG atau seperti apa yang memang atas nama LBH-nya? Ada. Jangan kemana-mana, ngopi yang kedua jalankan. Ki Nusantara TV yang sudah mulai ramai di Jakarta Raya, mayanya adalah Anda, Mas Ari. Dari 2000, kan LBH kita terbentuk tahun 2000, iya. Sampai dengan hampir pertengahan 2001 ini, yang masyarakat tidak mampu yang sudah kita tangani itu sudah sampai berapa, Mas, jumlahnya atau kasusnya, Mas? Kasusnya dari tahun 2020 awal sampai dengan hari ini, Mas Wawan, itu ada 128 kasus yang diselesaikan melalui jalur sampai dengan pengadilan itu ada 5. Setelah itu kita selesaikan secara mediasi sisanya itu ada sebagian. Ada ini, Mas Wawan, ini pengadilannya kan kita ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri yang memang berperkara soal pidana, yang perdata keluarga ada di pengadilan agama. Kalau di pengadilan agama kita cukup banyak, itu ada sekitar 25 sampai dengan 50. Karena tahun 2021 kemarin LBH kami dapat sertifikat dari pengadilan agama karena LBH kami membantu masyarakat tidak mampu. Nah, kemudian dari sekian kasus yang ada, Mas, itu yang paling sulit atau yang paling sulit dimediasi atau yang diselesaikan tuh kasus yang seperti apa, contohnya? Sebetulnya kasus yang ini menurut saya pribadi ya, dan pengalaman,
kasus yang memang menurut saya paling sulit ditolerir itu tentang hukum keluarga. Itu yang pastinya tentang KDRT, Mas. Kekerasan KDRT dalam ya, rumah tangga. kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan betul. dalam rumah tangga ini kan banyak masyarakat miskin, masyarakat bawah itu kan asumsinya bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah melakukan pemukulan, kekerasan. Tetapi padahal ada empat kriteria yang memenuhi syarat bahwa itu adalah KDRT. Yang pertama itu kekerasan secara fisik, yang selanjutnya kekerasan secara psikis, psikologinya, yaitu selanjutnya kekerasan secara ekonomi, dan kekerasan secara seksual. Empat ini unsur ini bisa masuk. Gitu. Kita berharap memang diselesaikan secara mediasi, karena ini menyangkut rumah tangga. Kita rehat sejenak. Kinusantara TV yang sudah mulai ramai di jagat raya mayanya adalah kemudian Mas Ari, jumlah personil Mas di LBH kita Mas saat ini yang membantu Mas Ari. Dulu Mas Wawan pada tahun 2020 tuh cuman hanya saya berdua. Oh gitu. Dengan saya dengan Pak Supriyo pada saat itu berdiri. Setelah itu sampai dengan hari ini itu yang support dan memang standby di kantor LBH di Tulang Bawang Barat itu ada 8 advokat Mas. Wow. 8 advokat dan ada 3 lulusan Universitas Sriwijaya itu S2 juga sedang magang juga di tempat kita, LBH kita. Alhamdulillah luar biasa ya, artinya makin profesional didukung dengan tenaga-tenaga yang memang ahli di bidangnya. Terus kemudian bolehlah ya Mas Ari, biasanya orang hukum itu serius terus, tapi Mas Ari ini saya beda ya kan, hari ini beda. Saya mau tanyakan hal yang paling gokil Mas, yang paling lucu ketika jenengan menangani persoalan, boleh diceritakan sedikit, kita bagi share untuk teman. Yang paling gokil itu sebetulnya pantas enggak ya saya sampaikan di sini ya. Gokil sih sebetulnya. Ada rekan-rekan advokat pada saat melakukan litigasi lah di lapangan. Litigasi di lapangan. Ya biasa lah Mas. Itu urusan urusan operasional. Setelah itu nyampe di wilayah Penumangan, seingat saya itu kehabisan bensin gitu. Kehabisan bensin. Perjuangan ya, nelfon saya. Pak Ari di mana Pak? Kami kehabisan bensin Pak. Jadi kita ke sana. Itu salah satu kejadian yang lucu. Itu bentuk perjuangan ya Mas. Artinya memang sudah menjadi satu komitmen, selain kita menjalankan amanah undang-undang juga peraturan pemerintah juga itu adalah ikuti hati nurani yang jelas arahnya ke sana. Kan Mas sedikit suka dukanya atau kendala di lapangan atau seperti apalah yang terkait dengan proses selama jenengan melakukan penanganan hukum. Iya Mas. Suka dukanya di advokat dan di lembaga bantuan hukum Mas Wawan, yang pastinya itu kita bilang suka dulu. Sukanya itu ketika kami, termasuk saya pribadi, teman-teman yang lain itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan orang lain atau masyarakat miskin sampai dengan selesai. Dengan mereka mengucapkan terima kasih kepada kami. Itu luar biasa. Itu sukanya di situ. Dan mungkin di situ juga ada ladang rezeki lah buat ya betul pastilah ya. Gitu. Kalau dukanya Mas Wawan kadang sampai hari ini eksistensi seorang advokat di Tulang Bawang Barat, seorang advokat di Tulang Bawang Barat itu kadang masih dipandang sebelah mata. Masih dipandang sebelah mata dengan orang-orang yang menurut mereka saya bisa menyelesaikan sendiri masalah ini. Gitu. Jadi kadang ketika kita hadir untuk menyelesaikan masalah, itu mereka menganggap kita mungkin hanya cari-cari, cari uang. Lebih mengarah kepada tuduhan lah ya, ke sana. Itu yang mungkin menurut kami lebih banyak dukanya dan itu sering kami diskusikan terus sama teman-teman bagaimana caranya mengedukasi kepada masyarakat. Itu bagaimana harapan jenengan Mas ya kepada masyarakat kita atau kepada pemerintah sendiri terkait dengan penanganan hukum. Sebetulnya harapan kami itu pemerintahan daerah kita Kabupaten Tulang Bawang Barat itu memiliki peraturan daerah tentang bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu. Tetapi pada tahun 2014 perda itu dicabut karena mungkin menurut
pemerintah daerah perdanya memang kurang efektif. Oh, kurang pada saat efektif, itu. kurang kuat untuk naungi masyarakat. Kalau kuatnya kuat, Kuat, tetapi untuk pelaksanaannya, mungkin Pelaksanaannya. karena pada saat itu memang advokat yang ada di Oh, Tulang terkait Barat personil, ya kan. itu personilnya memang sudah pernah saya diskusikan sebetulnya kepada Bapak Sekda pada saat itu. Bapak Sekda respon sekali. Sudah saya diskusikan juga kepada Ketua Komisi Pak Faisal, pada Ketua DPRD juga Mas Wawan, Pak Ponco, mereka juga respon juga, ya. bagaimana perda yang sudah dicabut itu bisa diperdakan lagi untuk kepentingan Kabupaten Tulang Barat untuk bantuan hukum masyarakat itu. Karena memang semua membantu masyarakat tidak mampu itu ketika memang sudah diperdakan kan memang ada aturannya juga. Aturannya diatur di situ. Aturannya lebih eksplisit lagi. Pasal per pasal, ayat per ayat itu bukan serta-merta ada perda setelah itu kita bisa bermain sendiri, tidak bisa. Tidak bisa ya, tetap ada harus aturannya. Patokannya tetap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Iya, betul Mas. Peran serta pemerintah terhadap LBH kita yang sudah ada itu seperti apa? Ya kalau sampai hari ini Mas Wawan, dalam penanganan 128 perkara masyarakat tidak mampu itu memang kita subsidi silang Mas. Oh, subsidi silang ya. Jadi ada perkara-perkara yang profit itu dananya 30% kita sisihkan, kita masukin ke kas untuk membantu masyarakat tidak mampu. Support dari pemerintah daerah waktu itu diskusi dengan Pak Bupati, Pak Umar Ahmad juga, support kepada kami, termasuk di luar juga. Ini guru saya Mas Wawan. Guru saya ini sebetulnya ada dua. Yang pertama itu mentor saya yang pertama itu Pak Bahtiar Basri. Kalau secara apa Mas, kebijakan belum ada. Kita masih berjalan sendiri, tetapi saya akui Pak Umar Ahmad sebagai Bupati Tulang Barat itu sangat support sekali dengan kegiatan. Karena LBH di Tulang Barat ini di bawah pimpinannya Mas Hari Tantakah siap ada untuk masyarakat. Dan teman-teman yang punya duit ketika mereka punya persoalan jangan juga takut, karena 30% dari biaya yang jenengan harus keluarkan itu adalah subsidi silang untuk masyarakat yang tidak mampu. Ini mulia. Mas Hari terima kasih, sehat terus Mas Hari ya. Tetap jaga imun tubuh, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga corona tetap cepat diangkat dari bangsa ini dan masyarakat bisa normal kembali. Terima kasih, kita ketemu lagi di part 2.